Halo cuy, kembali lagi di channel Sigit Santoso. Dan ini adalah ekspedisi ke-8 dari ekspedisi Indonesia Pusaka. Dan kami habis turun dan menuntaskan ekspedisi ke-7 Gunung Sumbing. Kami beristirahat di base campnya Mas Huda, lalu melanjutkan perjalanan ke Dieng menggunakan mobil pick up. Di ekspedisi ini saya ditemani oleh Mas Ferry, juga ada Mas Nanang, Mbak Bella dan Aldani, juga ada Mas Huda. Dan sepanjang perjalanan saat di Gunung Sumbing dan Gunung Prau ini, kami diantar oleh Mas Hasan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Sigit Santoso. Dan kali ini saya melanjutkan lagi perjalanan ekspedisi Indonesia Pusaka di 30 gunung. Dan ini adalah gunung ke-8. Saya menuju Gunung Prau via Dwarawati. Dan kemarin saya baru selesai dari Gunung Sumbing, turun dari Gunung Sumbing, dan kita menginap sebentar semalam di base campnya Mas Huda, lalu OTW ke Gunung Prau via Dwarawati. Dan ini cuaca sedang hujan, kami sedang menghangatkan diri dan makan terlebih dahulu dengan sajian khas dari Dieng, yaitu mie ongklok. Salah satu kenikmatan berpetualang adalah mencoba makanan khas daerah tersebut, dan kami makan mie ongklok dengan cita rasa manis dan kuah kental dengan topping khas yaitu sate. Dan kami makan dengan lahap karena sedari pagi kami belum makan. Setelah beberapa saat sampailah kami di base camp Dwarawati Gunung Prau. Dan cuaca masih sama, yaitu hujan dan berkabut. Dan suhu sangat dingin khas dataran tinggi Dieng. Selepas itu kami pun beristirahat sebentar dan membayar tiket masuk seharga 25.000 per orang. Dan kami repacking ulang dan menyiapkan mantel karena kami akan trekking saat hujan. Halo cuy, sekarang kita sudah berada di base camp Gunung Prau via Dwarawati. Gak tahu lagi ngapain. Dan ini cuaca sedang hujan, cukup deras dan suhu cukup dingin. Tapi kita sedang prepare untuk gas hari ini juga, agar bisa cepat sampai di camp area. Dan ini pukul 4:20, jadi kita harus bergas sebelum malam. Semangat! Saya marah ya. Amin. Mulai. Sudah selesai. Kita bela kemangan dan tetap semangat. Yo, yel kita apa? Bela. Go! Sekian lama mendaki, saya masih belum juga menemukan jawaban kenapa saya mendaki. Kenapa susah-susah payah mendaki dan menembus lebatnya hutan yang mengancam diri, atau hanya untuk sebuah eksistensi agar terlihat wah di sosial media dan dilihat orang sana sini. Saya rasa bukan itu. Ataukah hanya untuk sekedar pencarian jati diri? Entahlah. Saya merasakan sebuah kepuasan dan saya merasakan disinilah tempat saya. Disinilah tempat saya bisa mengekspresikan diri. Dan dari setiap perjalanan saya bisa menemukan ilmu baru
kawan baru dan melihat dan memandang apa yang belum pernah saya lihat. Dan mungkin jawabannya bisa ditemukan oleh kalian sendiri. Maka pergilah mendaki. Sekarang kita sudah sampai di pos 1 bernama Cemoro Dongkar, dan namanya mungkin berasal dari vegetasi yang mendominasi di sini berupa vegetasi cemara. Dan estimasi waktu dari base camp ke pos 1 itu sekitar 10 menit sampai 15 menitan dengan trek yang cukup menanjak dan licin, apalagi di musim hujan seperti ini. Dan semangat, kita akan menuju ke pos 2. Betapa alam akan terus memanggil-manggilmu untuk kembali. Kembali untuk menuntaskan rindu yang terpendam berminggu-minggu, hanya untuk sekedar menjamah lebatnya hutan dan menginjakan kaki di puncak-puncak gunungnya. Sungguh indah jelita permadani garis Khatulistiwa Indonesia, dan saya merasakan kepuasan batin, merasa hidup yang lebih hidup. Dan mungkin inilah alasan saya mendaki. Akhirnya kita sudah sampai di pos 2 Gunung Prau via Dwarawati. Nah, ini kita sudah sampai di sini. Sampai di sini jam tepat Sudah mau maghrib, sudah mau maghrib ya. maghrib. Ya, jam setengah 6. Akhirnya kita memutuskan Untuk untuk break dulu sampai jam 6, istirahat sebentar. Habis itu kita langsung lanjut ke Pos 3. Teman jalur. semangat. Hari sudah mulai gelap dan hujan masih belum juga reda. Kami pun melanjutkan perjalanan menuju ke pos selanjutnya, yaitu ke pos 3 dengan penerangan seadanya menembus gelapnya hutan dengan diiringi rintik gerimis. Dan sepanjang perjalanan kami sering berhenti untuk sekedar beristirahat karena trek menuju ke pos 3 sangat menanjak dan kami melewati medan dan jalur yang fenomenal, yaitu Akar Cinta. Akar Cinta mungkin namanya sedikit bucin ya, karena mengandung percintaan. Tapi medan menuju ke pos 3 ini melewati Akar Cinta dengan medan yang berupa akar-akar pohon, mungkin begitulah asal mula namanya. Dan akhirnya sampailah kami di pos 3 Gunung Prau. Alhamdulillah akhirnya kita sudah sampai di pos 3 Gunung Prau. Dan ini agak rintik-rintik hujan. Jadi medan tadi berupa akar-akar pohon dan juga
jalan-jalan yang becek karena mungkin musim hujan. Dan akhirnya kita sampai di pos 3, kita istirahat sebentar karena capek. Lalu segera melanjutkan lagi perjalanan menuju ke camp area. Semangat. Dengan tubuh yang mulai kedinginan karena sepanjang perjalanan kami diguyur hujan yang belum juga reda, kami melanjutkan lagi perjalanan menuju ke puncak Gunung Prau. Ya, kita harus melewati puncak Gunung Prau terlebih dahulu untuk camping di Sunrise Camp. Dan trek cukup licin, sangat licin, melewati bebatuan merah dan sampailah kami di puncak Gunung Prau dengan ketinggian 2590. Alhamdulillah, akhirnya kita sudah sampai di puncak Gunung Prau dengan ketinggian 2590 mdpl. Dan dari sini kita bisa melihat view pemandangan kerlap-kerlip lampu kota. Dan ada pesan di sini, dilarang mendirikan camp di area puncak. Jadi kita mencari tempat camp di Sunrise Camp. Jadi kita nanti turun melewati sabana dan mendirikan tenda di Sunrise Camp tersebut. Dan medan untuk menuju ke puncak Gunung Prau cukup menanjak dan becek, sangat-sangat becek karena mungkin habis hujan. Dan kita akan melanjutkan lagi perjalanan menuju Sunrise Camp. Semangat! Sekarang kita sudah berada di area camp Telaga Wurung. Dan kita rencananya mau ngecamp di Sunrise Camp. Jadi kita langsung gas menuju Sunrise Camp karena sudah lelah, mau makan, sudah lapar. Yuk, semangat! Selepas dari Telaga Wurung, kami menuju ke Sunrise Camp melewati padang sabana yang luas yang mungkin sangat indah jika melewati padang savana ini di siang hari. Dan kita juga menjumpai kubangan air yang mungkin inilah asal mula dari Telaga Wurung. Dan akhirnya sampailah kami di Sunrise Camp. Karena tubuh kami yang sudah menggigil karena dingin dan juga kelaparan, kami segera masak dan membuat kopi lalu beristirahat untuk esok hari. Selamat pagi dari Gunung Prau. Jadi kita tadi habis asik swafoto, selfie, ngopi sambil menikmati indahnya view pemandangan. Di sini kita bisa melihat Gunung Sindoro, Gunung Kembang, Gunung Sumbing, Merapi yang sedang mengembulkan asap, Merbabu, Andong, dan juga Lawu. Dan habis ini kita akan sarapan lalu menuntaskan misi dari Indonesia Pusaka, yaitu menyanyikan lagu Indonesia Pusaka. Kita sarapan terlebih dahulu biar suaranya lantang dan semangat. Oke, kita mau menikmati view terlebih dahulu, lalu prepare untuk menyanyikan lagu Indonesia Pusaka. Yuk. Indonesia tanah air beta, pusaka abadi nan jaya. Indonesia sejak dulu kala selalu dipuja-puja bangsa. Di sana
peta, dibuai dibesarkan bunda, tempat berlindung di hari tua, sampai akhir menutup mata. Ekspedisi Indonesia Pusaka Gunung Prau sukses! Akhirnya setelah puas menikmati keindahan Gunung Prau dan menyelesaikan misi dari Indonesia Pusaka, kami pun kembali turun dan melewati padang sabana yang panjang yang belum terdokumentasikan saat perjalanan malam. Dan akhirnya selesai sudah perjalanan eksplorasi di Gunung Jawa Tengah, ekspedisi Indonesia Pusaka ke-8. Terima kasih sudah menonton perjalanan saya sampai habis. Sampai jumpa di gunung selanjutnya. Salam lestari.